Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dan saat ini saya sedang berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di kompleks perumahan para karyawan Syarikah Bin Laden Group. Dan di video kali ini saya akan mencoba mengupdate informasi kalian seputar ketenaga kerjaan, terutama pasca kebijakan lockdown 24 jam yang diterapkan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Namun sebelumnya silahkan kalian like video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian bisa terus mengikuti informasi terbaru dari channel ini. Jadi ceritanya begini, tadi pagi saya bersama rekan-rekan yang lain dari LSM yang lain diajak dialog oleh Bapak Konjen di KJRI Jeddah. Beliau ingin mengetahui informasi terkini terkait warga negara Indonesia, terutama pasca diberlakukannya kebijakan lockdown 24 jam oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia untuk menangani dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di wilayah kerja mereka. Nah, dalam pertemuan itu saya menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama, saya sampaikan bahwa kebijakan lockdown yang diterapkan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia itu dirasakan dampaknya oleh seluruh ekspatriat yang tinggal di wilayah kerajaan Arab Saudi, termasuk warga negara Indonesia, apalagi mereka yang saat ini ilegal ya atau kaburan. Jadi ketika kebijakan lockdown 24 jam itu diterapkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, praktis mereka sudah tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Mereka juga tidak bisa bekerja dan mencari nafkah di tempat selama ini mereka bekerja, karena hampir semua tidak ada aktivitas, tidak ada perusahaan yang mempekerjakan karyawannya, dan tidak ada job-job lagi di luar seperti biasanya. Maka dari itu, ketika semuanya sudah semuanya sudah tidak bekerja dan tidak bisa beraktivitas di luar rumah, itu artinya tidak ada pemasukan untuk mereka. Sementara di satu sisi mereka dikejar-kejar atau didesak oleh kebutuhan hidup mereka sehari-hari, seperti makan, minum, perlengkapan mandi, kontrakan, listrik, dan lain sebagainya. Jadi saya katakan kepada Pak Konjen, mohon ini menjadi perhatian semua agar tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya. Saya juga sampaikan tidak boleh ada satu orang pun warga negara Indonesia, baik mereka yang bekerja secara legal maupun yang ilegal atau yang kaburan, mereka yang bekerja di perusahaan yang formal maupun non formal sebagai asisten rumah tangga, semuanya harus dilindungi dan dijamin semua kebutuhannya selama kebijakan lockdown 24 jam ini berlangsung. Kemudian isu yang kedua, saya juga menanyakan kepada pihak KJRI terkait dengan isu-isu yang memberitakan bahwa akan ada pemulangan kepada seluruh ekspatriat atau para pekerja migran Indonesia sebagai langkah pemerintah kerajaan Saudi untuk mengurangi beban biaya mereka dalam penanganan COVID-19. Saat itu Pak Konjen menjawab bahwa informasi itu perlu diluruskan karena banyak simpang siur yang berkembang di sosial media terutama. Nah, kata Pak Konjen ada 2 hal terkait dengan kebijakan tersebut. Yang pertama, kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia Kerajaan Arab Saudi. Isinya adalah memberikan kesempatan kepada seluruh ekspatriat yang ingin pulang ke negaranya masing-masing jika memang mereka ingin keluar dari wilayah kerajaan Arab Saudi.
Selama ini kan pemerintah Kerajaan Arab Saudi menutup semua pintu masuk maupun keluar dari dan menuju Saudi. Jadi ketika masih berlangsungnya penyebaran COVID-19 ini di wilayah Kerajaan Arab Saudi, semua pintu keluar dan masuk Saudi ditutup. Nah, kebijakan itu dikeluarkan sebagai langkah untuk memfasilitasi semua ekspatriat termasuk warga negara Indonesia yang ingin pulang ke negaranya masing-masing misalnya. Itu jadi mereka yang ingin pulang boleh mengajukan mengajukan diri ke syarikah tempatnya bekerja atau kapil yang selama ini tempatnya bernaung untuk diajukan ke pihak kerajaan agar difasilitasi pulang ke negaranya masing-masing. Yang kedua, kebijakan tersebut juga memberikan kesempatan kepada syarikah atau kapil yang mempekerjakan karyawannya selama ini dan merasa sudah tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk menjamin kebutuhan hidup dan gaji para karyawan selama kebijakan lockdown berlangsung. Jadi kalau syarikah sudah merasa tidak sanggup membiayai semua kebutuhan hidup yang harus mereka tanggung selama isu COVID-19 ini, maka mereka boleh mengajukan kepada kepada pihak kerajaan untuk memulangkan semua karyawan yang ada di bawah naungan mereka. Nah, jika ini terjadi, maka pihak syarikah harus memenuhi beberapa ketentuan. Di antaranya yang pertama memastikan bahwa warga negara asing tersebut atau para pekerja mereka harus dalam kondisi sehat, dan itu harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan itu sudah dalam kondisi sehat. Yang kedua, mereka juga harus membayar semua kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada para karyawan mereka, seperti gaji dan hal-hal lain yang sifatnya material. Jadi mereka sudah mereka tidak diperkenankan memulangkan karyawannya apabila hak-hak karyawan mereka belum ditunaikan seluruhnya. Jadi begitu ya, ada dua hal yang ditekankan dalam kebijakan tersebut. Jadi mereka yang mau pulang silahkan mengajukan ke syarikahnya atau ke kapilnya masing-masing untuk diajukan kepada pihak kerajaan agar mereka bisa dipulangkan ke negaranya masing-masing. Dan yang kedua, syarikah juga diberikan kesempatan jika merasa tidak mampu lagi membiayai seluruh biaya karyawannya untuk mengajukan pulang ke pihak Arab Saudi dengan ketentuan dia harus membayar semua gaji yang tertunda. Dia juga harus menjamin kesehatan orang yang dipekerjakannya itu untuk dipulangkan nantinya ke negara asalnya masing-masing. Dan yang ketiga adalah mereka juga dibebankan kewajiban untuk membayar seluruh biaya yang dibutuhkan ketika proses pemulangan itu berlangsung. Nah, itu dua hal. Kemudian saya juga melaporkan kepada pihak KJRI saat wawancara itu, saat diskusi itu, bahwa di syarikah tertentu para pekerja ada yang belum menerima gajinya selama 2 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan belum menerima gaji. Itu dalam kondisi normal begitu ya, tidak ada bencana, tidak ada COVID-19. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti saat ini? Kondisi di mana seluruh wilayah Makkah di lockdown dan hampir tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh personal maupun perusahaan. Saya tanyakan kepada pihak KJRI, kepada Pak Konjen, bagaimana langkah antisipasi pemerintah jika sewaktu-waktu terjadi misalnya PHK massal atau apa. Nah, waktu itu Pak Konjen mengatakan sebetulnya beliau tidak tahu karena memang beliau baru di sini ya, tidak mengetahui seperti itu kondisi di lapangan. Namun beliau berjanji akan meneruskan
kondisi ini kepada maktab amal nantinya kalau memang diperlukan. Jadi untuk teman-teman ketahui, syarikah Bin Laden, terutama proyek di Makkah, perluasan Masjidil Haram, para karyawan belum dibayarkan gajinya selama 2 bulan. Nah, saya sampaikan kepada Pak Konjen bahwa minta tolong ini disampaikan ke pihak syarikah atau ke pihak-pihak terkait agar memperhatikan hal ini. Pemerintah juga harus menjamin bahwa hak-hak mereka selama 2 bulan itu harus segera dibayarkan. Itu ya sementara dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pesankan kepada kita semua tetap menjaga diri, jaga kesehatan, jangan keluar rumah malam-malam. Saya saat ini hanya duduk-duduk di halaman komplek dan tentunya menjaga jarak dengan yang lain, dan kondisi juga dalam kondisi lengang begitu ya. Dan kita berharap semoga ke depan ada perkembangan yang menggembirakan sehingga teman-teman baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, yang kaburan maupun yang masih legal itu dapat beraktivitas seperti biasa. Baik, itu saja dulu update informasi dari saya, dan nantikan informasi-informasi terbaru lainnya seputar Arab Saudi dan TKI di channel ini. Dan jangan lupa silakan dukung channel ini dengan cara like video ini, kemudian tekan tombol subscribe agar kalian bisa mengikuti informasi-informasi lainnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.